Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Hari ini kita akan bertemu kembali podcast setelah mungkin hampir 60 hari. Teman-teman FPRB ini sibuk dengan kewajiban masing-masing, dan hari ini kita mencoba lagi memanasin mesin kita. Dan alhamdulillah teman-teman Forum Pengurangan Risiko Bencana dimanapun Anda berada, saya hari ini ditunjuk untuk menjadi host pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah saya dikasih amanah untuk ngobrol dengan teman-teman santri tangguh bencana. Mungkin seperti apa santri tangguh bencana ini, dan menurut informasi dari teman-teman FPRB Jawa Timur, Sanggup pertama ini dibentuk di Madura, tepatnya di Kacu, di Pondok Pesantren Asy-Syirojiah di Kabupaten Sampang. Alhamdulillah Sanggup yang menjadi cikal bakal pertama kali di Jawa Timur kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Saya mungkin harus memperkenalkan diri. Di samping saya ini ada sahabat-sahabat santri tangguh bencana dari Pondok Pesantren Asy-Syirojiah. Saya ingin mengenalkan dulu ini yang dari ini yang pakai jaket oranye. Ini Lora Amin. Selamat siang, Pak Amin. Selamat siang. Alhamdulillah. Matur kelangkung Rabu pun podcast. Sebelahnya Ra Amin ini teman-teman ada Lora Mudahri. Saya Ra. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Sebelahnya Lora Mudahri ada Lora Umar Faruk. Saya Ra. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Kalau dari muka-mukanya memang santri tangguh bencana betul. Semoga saja Amin. bisa yang kita harapkan tercapai dengan normal. Amin, amin. Jadi kalau lihat dari muka, vis wajah, wajah-wajah penuh optimis. Jadi ini yang perlu ketika ada bencana, yang harus ketemu dengan wajah-wajah optimis. Dan alhamdulillah ini hari kita bisa menghadirkan. Dan hari ini saya akan menggunakan dua bahasa, teman-teman. Bahasa Madura sama bahasa Indonesia. Sehingga ini keakraban semakin bisa terjalin. Dan jujur saja FPRB Sampang itu hampir sudah 3 tahun ya kiranya. 3 tahun. 3 tahunan lah kita bersinergi sampai hari ini, dan mudah-mudahan tidak putus. Jadi Lora Amin ini ketuanya, terus ini Lora Mudahri sama Lora Umar Faruk ini adalah anggota dari santri tangguh bencana. Ngereng kita mulai. Ramin, kalau boleh tahu kenapa Sanggup harus dibentuk di pondok menurut jenengan apa kira? Bismillahirrahmanirrahim. Ki anak pesanggup ni kami harus bentuk nang pondok karena nika ce butona. Ketika ada bencana seperti banjir nika ce butona ada cek untuk antisipasi sebelum mak nika. Kenapa saya perlu nyangka atau napa senayan senika mele sekarang adisa siap sekarang. Bagaimana syarat-syarat tertentu harus yang harus dilakukan atau syarat yang harus dipenuhi oleh santri yang gabung de Sanggup? Beda syarat khusus Ra. Untuk semakin kita ada untuk syarat saya terus ada tim Sanggup senika. Jadi semua boleh masuk? Tidak semuanya harus masuk. Okay. Untuk sementara yang sudah 3 tahun nikah tim Sanggup nikah untuk dari kelas 6. Kelas 6. Jadi kelas 6 wajib ikut. Wow. Ya. Jadi wajib mau ikut Sanggup kan itu. Alhamdulillah. Nah, selama dibentuk Sanggup berapa lama ini, apa aja kegiatannya? Mungkin Ustaz Radhari bisa bantu jelaskan. Sudah apa saja yang dilakukan selama ini? Ya, selama 3 tahun nikah aktivitas Sanggup Pondok Pesantren Asy-Syirojiah itu
Setiap tahunnya mengadakan pelatihan rutin dan waktunya disesuaikan nanti pas kapan waktu saya kosong diadakan latihan. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ini, tiap tahunnya mesti ada pasti beda pelatihan sanggup nang pondok itu. Bisa jelas lagi pelatihan kayak apa yang selama 3 tahun ini yang sudah Ampon Lestari dilakukan kira-kira? Untuk saya Lestari Seribu ini saya pernah alamin, diantaranya contoh saya pernah kami pelajari itu cara nolongin ketika berdering bencana, istilahnya contohnya kakak timah nabi berde banjiran. Kita nolongin cakanca kan sekanca ini kan tak setuju bisa renang. Sebagian kan tak bisa renang, mana bi kebetulan pas kamar pun berdeng kamar bebe. Alhamdulillah teman-teman sanggup yang sudah dilatih ini kan bisa nolongin dek cakanca tak bisa renang untuk dievakuasi dek tempat saya lebih tinggi sih gitu. Berde ketetian pernah bantu teman-teman sanggup? Pernah sih kejadian seperti itu Di dalam pondok di ya? pondok. Istilahnya kan kadang sini kan Mas. Beda kanca kadang tepak sakit atau belakar memang bersih tak tahu renang. Ini kan saya nolongin kaca-kaca sanggup nih kah. Ben ketika beda bencana banjir, alhamdulillah nang pondok nika sanggup sareng Tat Amin sebagai ketua sudah dikoordinasi ke tim-timnya untuk menempati titik-titik yang rawan ada kecelakaan itu, yang rawan untuk butuh pertolongan. Sudah diarahkan sarang ketua untuk titik-titik tertentu yang harus dijaga nih. Jadi siap siaga terus. Siap siaga terus. Ketua hebat Ramin itu ternyata. Nah yang sering terjadi Ra Umar Faruk, saya sering kejadian bencana sening pondok lah. Biasanya napa? Saya sering terjadi nang pondok nika contohnya nolongin anak sakit ben nolongi dari sekitar kamar saya tempat kebanjiran kan pada kamar saya dalam contohnya nang kamar serawan tempatnya aing evakuasi ya leda lantai 2 atau lantai 3 ngungsi dek kamar saya teki dia tempat teki. Itu kan santri laki Eki. Saya santri bini kati kenapa Ra? Bisa ada untuk seneka sebenarnya mana bi khususnya pondok lagi mana bi berde banjir nih Kang cekan cekisang senang sini Kang. Aslinya seperti itu memang. Sebenarnya abi cekan cekadisa apa itu ngubil sebanjir Bagi santri saya bisa renang. bagi santri saya renang Ra. Tapi untuk kanca bini nikah untuk sementara kita ada pelatihan sanggup Ra. Kita ada pelatihan cuman tim sanggup saya laki nikah udah diarahkan ke sana. Alhamdulillah. Apa yang ingin dibantu oleh sanggup santri kita itu siap untuk membantu. Ya. Kalau boleh tahu Ramin sekarang sanggup di Pondok Pesantren Asiroja Kacu ini jumlahnya sudah berapa kalau boleh tahu? Karena pentahun nanti serah aubes nih kan sanggup nih udah berjalan 3 tahun. 3 tahun. Setiap tahun nanti sang aube ini katina Anggotanya. anggota kita aube. Karena kan untuk tahun yang sekarang ya kan Lestari Laten. Jadi untuk pelatihan boleh kan lain sini kan. Cuma aku di kelas 6. Iya kalau di total kelas 6 kan sudah 3 kali. Iya. Setiap kali angkatan senapa orang santri yang dilatih? Setiap kali angkatan nikah paling banyak 120. 120 kali telo. Senapa mah? Atau sebitek. Sebitek. Cuman Lestari Naru nih kira pas ya sebaraki nih kan. Sebagai tempat-tempat selain lah sana kan. Khususnya ketika tugas kancan kan tahu beda perlu saya sampai hidup masyarakat selain atau bisa bantu ada orang lain sana kan. Kan itu sanggup udah pengalaman, udah pernah belajar sanggup gitu. Terus dukungan pondok pesantren, pengasuh
kiai-kiai sepuh di Pondok Pesantren Nasiroja dengan adanya Sanggup, Kak Dinto katin apa? Responnya, dorongannya seperti apa? Untuk pengasuh nikah respon bagus lah senika. Alhamdulillah. Sangat mendukung. Sangat. Ini kan sebelum Badina Sanggup nikah PMR pondok nih kan. PMR. PMR. Cuman latihan nikah desa PMR biasa tak pada bisa sanggup semakin. Nah, bedanya apa, Ra? Sanggup sama PMR yang dulu sama yang PMR. Pada di timin nikah PMR ini kan cuman jelas aki cara untuk nensi kancah sake kadisa. Ketika beda kancah sake ketika apa atasnya sini kira. Tahun pertama. Untuk makin si sanggup ini kan macam-macam lah Latihan kadisa, materinya kadisa. ya, apa aja itu, Ra? Tapi diantara nikah PP pertolongan pertama sini kira untuk saya sanggup makin nikah karena PP nikah cek puto nah monotoro pondukan nikah ketika beda kancah sake sini kan katina apa carana untuk saya tolongnya pertama nikah deki lestari nikah marabi kancah nikah tak bisa sini kan tim sanggup nikah tak bisa deki pas beda balai kesehatan karena beda tempat juga nikah desa Lengkap ya di Kacu. Nah, artinya anggota Sanggup yang sudah dilatih sudah hampir lebih dari 300 langkong. Terus dorongan para pengasuh Pondok Pesantren Nasiroja cukup positif, malah terus mendorong keberadaan Sanggup. Dan sekedar informasi Ramin dengan Ra Mudahri sama Ra Umar bahwa Sanggup pepanjenengan Kak Dinto cikal bakal, jadi cikal bakal Sanggup di Jawa Timur. ya. Jadi memang saya dikontak sama Cakanca FBRB Jawa Timur mau disiapkan draft standar. Jadi nanti Sanggup itu di pondok A, pondok B, pondok C itu akan bertingkat levelnya dan ada standar dan ada bersertifikat. Jadi nanti tambah hebat itu. Nah, mudah-mudahan nanti FBRB Jawa Timur dibantu teman-teman beberapa kalangan, teman-teman NU, teman-teman pondok pesantren berembuk sehingga standarisasi Sanggup ini seperti apa. Itu lebih hebat lah nanti jaminannya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisir. Nah, Amin. nah kembali ini penontonnya banyak Kak Dintora. Buan Kak saya ngomong. Mungkin ada pertanyaan dari penonton ke teman-teman Sanggup? Ada. Ya. Ya maju Mas. Cuman jangan sampai kena kamera di belakang. Nah. Ini perkenalkan nama saya Asis dari mana? dari Cunanteng. Oh, Cunanteng. Nanya gini, apa namanya Sanggup ya? Ya kan Sanggup ini kan kebanyakan kan belajarnya kitab, ngaji. Memang awal-awalnya ketika Sanggup itu memang enggak kok kayak gini, kayak heran atau enggak kan? Nah itu santri-santri apa memang langsung berbondong-bondong pengen mengikuti atau memang ada unsur dipilih-pilih gitu? Satu mungkin selain kelas 6 ya, tadi kan kelas 6 kriterianya, mungkin kan kelas 5, 4 kan juga bisa sebenarnya kan, untuk diberikan pemahaman tentang kebencanaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua di Sampang kalau di daerah Kacu memang banjir gitu, banjir. Mungkin kan apakah hanya banjir saja untuk pelatihan atau materi-materi kebencanaan yang didapatkan di Sanggup Kacu gitu? Apakah memang ada kebencanaan yang lain gitu, kayak kebakaran misalkan, ataupun kayak longsor, atau bencana-bencana yang lain, atau mungkin kasus kekeringan juga kan salah satu bencana kayak gitu. Nah, apakah ada pemahaman atau materi-materi yang diberikan oleh stakeholder ataupun relawan-relawan kebencanaan yang memberikan ilmu-ilmu itu gitu selain banjir? Nah itu mungkin itu dulu. Oke. Terus kelangkong, terus ngereng pesera saya aja apa? Ra Umar, Ra Amin apa Ra Mudahri ngereng kator.
Oke, untuk anura peserta sanggup nikah lakaran saya pontut dari kelas 6 nikah. Nikah saya pontut dari timin nikah lakaran dari kelas 6 nikah. Saya pontut nikah. Saya mana bi kelas lain dan nikah kita ada perizinan. Cuman saya udah izin nikah untuk sementara kelas 6 sini ya. Karena kan latihan nikah desa biasanya tepat hari Rebu sini nikah. Sedangkan dari Rebu nikah cekan kelas 6 nikah libur. Ada kegiatan sini nikah. Mana bi kan lain kan beda kegiatan. Agak masuk sekolah sini nikah. Desa. Tidak melibatkan yang lain jadwalnya mungkin. Jadwalnya mungkin Padat, jadwalnya padat. padat Ya. memang jurusan kosong terbatas kan. Biasa kenapa hari mah kalau pelatihan sanggup itu setiap angkatan Tolong ada. telu hari telu malam. Kita tolong. Dari Selasa sore. terakhir nikah Jumat. Coba sore. Karena lestaran Jumat nikah beda pelatihan takfin jenazah. Oh, Itu kan termasuk yang ditanyakan Mas Asis ya. Mas Aziz, Takfin jenazah itu. jelaskan ke Mas Aziz takfin jenazah itu apa biar paham dia. Untuk takfin jenazah nikah cara untuk mengkafani jenazah gadis mana bila ke senapa senikah kan beda tapi nikah antara lelaki bini nikah lain senikah mana bila ke kan telo lapisan gadis mana bini kan lain lemas nikah beda kodung apaan senikah. Jadi kalau aku bisa menangkap pelatihannya itu tidak ansih masalah isu rescue water, tapi juga yang berbau kemanusiaan, cara ngurus jenazah, secara syarat-syaratnya, caranya itu di satu paket ya dalam materi pelatihan itu. Jadi ya lumayan menarik ini sebenarnya konsepnya yang disampaikan oleh teman-teman sanggup di Asiroja Kacu. Mungkin hal yang lain, mungkin. Ya, gini. Saya sedikit menambahkan dari komentarnya Tad Amin barusan. Kan Mas Asis nanya materi apa saja yang dipelajari saat pelatihan sanggup ya. Di materi itu ada diantaranya dulu yang pernah dilatih, yang diajarkan tentang kan tadi Mas Asis nanyanya apakah cuman bencana banjir tok yang dilatih? Enggak, sebenarnya ada materi-materi yang lain. Contohnya gini, pernah dilatih cara menangani kebakaran. Contohnya itu yang isi siapa, Ustaz Anora? yang ngisi Dari pelatihnya. Damkar. Tim damkar. tim damkar yang ngisi. Oke. Contohnya cara memadamkan, misalnya di rumah itu terjadi kebakaran kompor gas atau apa, itu dilatih dulu cara madaminya gimana. Sekilas contoh, dimin ini contohnya mana matiin kompor gas kebakar, itu kan bisa pakai handuk yang dibasahkan. Handuknya dicelup ke air terus ditutupkan ke kompornya. Betul. Atau kalau tidak langsung regulatornya yang dimatikan. Betul. Dulu pesannya tim damkar itu gini ke anak-anak, tidak usah panik ketika terjadi kebakaran seperti itu, karena caranya itu mudah nih, asalkan tidak panik nih. Dan ketika dipraktekkan memang seperti itu, caranya itu mudah, intinya jangan panik. Ada dan juga ada tata cara yang lain, cuman seingat saya waktu itu seperti itu. Di antaranya pakai kain yang tebal atau semacam handuk, dikasih air, dicelup ke air terus ditutupkan ke kompornya, atau langsung ke regulatornya dimatikan. Itu dengan sendirinya nanti pasti mati apinya. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya cuman menambahkan dari komentarnya Tad Amin. Oke. Terima kasih. Monggo, Umar. Pak, yang mau disampaikan mungkin ada yang lain. Ada cukup. Cukup. Ya cukup. Oke deh. Jadi menarik sanggup hari ini khususnya di Pondok Pesantren Asiroja sudah jalan 3 tahun dan banyak hal dan direspon positif oleh pengasuh Pondok Pesantren Asiroja, dan kayaknya kalau 3 tahun berturut-turut ini terus terjadi kayaknya akan dijadikan semacam kurikulum penting ya,
oleh pondok dan semacam diwajibkan, karena suasana hari ini kan bencana ini memang tidak boleh orang ini nggak tahu, semua komunitas harus tahu, karena untuk bencana ini semua orang harus tahu dan harus diedukasi. Dan hari ini contoh konkret dan keberhasilan dari teman-teman santri Tangguh Bencana. Jadi kalau saya boleh lihat Sanggup ini G-nya 2, ya kan, SANGGUB, Santri Tangguh Bencana. Nah, terima kasih kedatangannya Ra Umar, Ra Mudahari, Ra Amin selaku ketua. Mudah-mudahan ketua tidak pernah kapok dan terus anggotanya banyak, urusan capek itu ya biasalah, sama lah dengan kita. Saya pikir Sanggup di Kacu dengan teman-teman FRB ini sudah cukup lama bersinergi, bekerja sama. Dan sebelum kita tutup session hari ini, mungkin ada closing statement. Kita mulai dari Ra Umar, terus bergeser Ra Mudahari, terus bergeser Pak Ketua Sanggup Ra Aminnya. Monggo Ustaz Anura, kalau ada yang ingin disampaikan lah ke teman-teman dah. Yang ingin saya sampaikan, terima kasih sudah mengundang kami untuk podcast hari ini. Sama-sama. Yang kedua, sudah mengasih lowongan untuk podcast bersama acara dalam FBRB Kabupaten Sampang. Terima kasih. Alhamdulillah, saat ini saya bisa mempunyai pengalaman seperti ini. Awalnya saya tidak pernah ada pengalaman podcast Skatinika. Saya Oke, harus berani Sanggup. Oke, alhamdulillah. Makanya dulu badan anggota Sanggup sekarangkong dek ketua Yacek dek podcast nikah. Oke, pun. Cukup? Ra? Monggo Ra Mudahari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya anggota Sanggup mengucapkan banyak terima kasih kepada tim FRB yang telah mengundang kami dalam podcast hari ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah. Selanjutnya harapan dari kami semoga nanti di pelatihan Sanggup selanjutnya bisa lebih maksimal, bisa lebih sempurna. Amin. Dan tema-tema atau materi-materi yang dipelajari bisa lebih dimaksimalkan. Amin. Dan selanjutnya kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan, atas undangannya yang telah diluncurkan ke kami. Dan alhamdulillah kami bisa hadir untuk mengisi podcast pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Monggo Ra Amin. Amin. Sebelum Sanggup negara kuliah negara terronera beri Sanggup nikah benih cuma nang Kacu melolo. Cocok itu. Sanggup nikah cuma beri nang Kacu melolo, walaupun nikah napa ki lakona nikah agak anu nikah cuma pun sehari ini insyaallah nih bisa juga karena beri Sanggup nikah cek putona. Alhamdulillah. Cek putona khususnya nikah de cekancak. Pas seandainya nang Sampang nikah setiap pondok nikah walaupun tak setuju nikah beda nikah. Cuma kebanyakan nikah Sampang akeduan tim Sanggup kan cek saya untuk membantu de cekancak juga nan de masyarakat nikah Sanggup nikah benih cuma untuk santri melolong. Oh. Oke, karena masyarakat nikah juga nan Juga ya, dibantu juga sama dibantu. Sanggup. Nikah. Betul. Terus badan Sanggup nikah cek pejrana cek sekelangkungnya khusus ada tim FRB nikah se alateh gula sarang cekancah karena sebelum Sanggup nikah cekancah kikan le napa ki laku nikah rata tahun ini anu nikah karena pas badan Sanggup nikah badan pelatihan Sanggup cekancah kita oneng senikah. Alhamdulillah. Kita sekelangkung ada tim FRB juga nan de cekanca FRB nikah gula selaku ketua Sanggup nikah nyon tolong nikah terus untuk abentoh gula sarang cekanca untuk alat cekanca dari cara ngatasin bencana nikah karena
bencana ini kita pun gila kada sebenarnya cuma banjir melolo. Setuju. Betul Amin, Cuma banjir betul. melolo banyak senika. Dia cara ngatasi senika. Mulai ketika pangki neng luar cek ada tak mengibadah himah nika. Senika. Mungkin cuma banjir melolo saya pareng oning deki ketika banjir kebencanaan selain pas tak oning senika. Leres. Terus alhamdulillah sanggup nikah walaupun kacu nikah cuma banjir tangki sesering nikah sanggup nikah ketika tak ada banjir difungsikan untuk kebersihan selain lah. Alhamdulillah seperti Alhamdulillah. sampah hadis lagi kelas 6 juga saya anu sini. Ya itu tim sanggup itu ya. Oh hebat ya. Karena neng materi negara hadis neng materi negara hadis sebenarnya cuma kebanjiran melolo pada tim sampah kan yang juga Oh, iya, sehingga bicara betul. hadis ikut akin sini kan. Napa saya koleh neng pelatihan ini ikut akin sini. Alhamdulillah bermanfaat betul ya saya. Sangat membantu. Amin. Ki cuma kulen ini kira terona benih cuma kacu melolo sini kan. Setuju. Cuma benih kacu melolo. Udah remah untuk selain nih kan beda tim sanggup sini kan. Dan teman-teman sanggup kacu Asirojia sanggup ketika memberikan pelatihan juga ke Siap, pondok-pondok siap. pesantren yang lain Siap. bareng kita. Siap. Dan yang saya tahu teman-teman sanggup Asirojia kacu ini waktu nanam mangrove Festival Mangrove 2 Jawa Timur, beliau menurunkan tim. Jadi dari Iya, pondok yang ini berapa orang itu kemarin? 10 orang. 10 turun langsung nyemplung Dari sanggup. konkret teman-teman sanggup bergabung dengan ribuan relawan dari banyak kota kabupaten kemarin. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih banyak matur kesoon Ra Amin, Ra Mudahri, Ra Umar Faruk, Ra Buepon the podcast hari ini. Dan kita tidak boleh copot pedot silaturahmi. Dan kita harus terus saling bersinergi. Dan kami harus mengakui pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman sanggup Asirojia Kacu ini kalau forum punya sesuatu hal yang kami konsultasikan, kami butuh sesuatu, mereka cepat. Mereka tidak hanya asal ngomong dan mereka membuktikan. Jadi saya tahu persis, teman-teman forum pengurangan risiko bencana di Sampang tahu persis ketika kami ada beberapa kesulitan dalam hal-hal tertentu dan sangat jarang kita miliki keahlian-keahlian tertentu ini, kita melibatkan teman-teman sanggup ini untuk bergerak dan mereka bergerak betul. Ketika berbicara kebencanaan, berbicara kemanusiaan, beliau teman-teman sanggup ini bergerak. Saya pikir itu yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan informasi kali ini tentang santri tangguh bencana Pondok Pesantren Asirojia Kacu Sampang yang memang satu-satunya pemicu sanggup di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kesibukan lora ini berilmu belajar di pondok pesantren. Kira-kira itu yang bisa kami aturkan. Mudah-mudahan virus-virus kebaikan, virus-virus kemanusiaan, virus-virus bagaimana mengedukasi menghadapi kebencanaan ini terus merambah masif di semua kalangan, termasuk juga di kalangan pondok-pondok pesantren. Terima kasih waktunya, terima kasih para mitra, terima kasih para narasumber yang berkenan hadir hari ini. Berkenan kiranya kita berteriakan bareng-bareng salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.